Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Alfira Rosadian. Di pertemuan kali ini saya akan membahas video edukasi pembelajaran terkait mata kuliah manajemen kewirausahaan. Sebelum kita mulai belajar, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Kita awali dengan memahami pengertian dan konsep dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan diartikan sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru, inovatif, dan juga bernilai menurut Priadi Jurnal tahun 2024. Kemudian apa sih peran wirausaha dalam perekonomian? Yang pertama, peran wirausaha adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi seorang wirausaha ini hasilnya akan berefek pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian peran wirausaha adalah sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, karena ini otomatis ya, seorang wirausaha menciptakan suatu usaha, dia pasti membutuhkan sumber daya manusia, yang otomatis kegiatan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, peran wirausaha itu adalah inovasi dan daya saing. Jelas ya, karena seorang wirausaha itu memang dituntut untuk selalu berinovasi, kreatif, kemudian dia juga harus punya daya saing yang tinggi untuk bisa mempertahankan produknya. Kemudian sebagai pemerataan pembangunan dan juga kemiskinan. Kemudian apa sih karakter atau ciri-ciri dari seorang wirausaha itu? Yang pertama, dia harus kreatif dan inovatif. Jelas ya, karena suatu usaha itu pasti mempunyai persaingan yang sangat ketat, apalagi di era digital seperti saat ini. Oleh karena itu, wirausaha harus kreatif dan harus terus mengembangkan inovasinya. Kemudian yang kedua, wirausaha harus berani mengambil resiko. Suatu usaha pasti mempunyai resiko. Nah, seorang wirausaha harus siap dalam menghadapi resiko. Kemudian yang ketiga, seorang wirausaha harus proaktif. Seorang wirausaha juga harus mempunyai motivasi yang tinggi, mandiri, dan mempunyai kemampuan kepemimpinan. Karena jelas dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia merekrut sumber daya manusia. Nah, disitulah dia harus punya sikap kepemimpinan yang tinggi. Nah, banyak yang belum memahami sebenarnya apa sih pengertian, sebenarnya apa sih perbedaan dari seorang manajer dan wirausaha, karena seringkali orang menilai mereka itu sama ya, tapi tetap mereka adalah berbeda. Berbedanya apa? Nah, kalau wirausaha dia itu menciptakan usaha, menciptakan produk baru. Sedangkan si manajer ini yang mengelola usahanya atau ide dari si wirausahanya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi wirausaha itu menciptakan, sedangkan manajer itu menjalankan dan mengelola usaha dari si wirausaha itu. Seperti itu. Nah, kalian anak manajemen tentu tidak asing dengan sebutan POWACH. Ya, POWACH ini adalah bagian dari fungsi manajemen, di mana P-nya adalah planning, perencanaan, O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, A-nya adalah executing, pelaksanaan atau implementasi langsung, dan C-nya adalah controlling atau pengawasan. Lalu apa sih hubungannya fungsi manajemen dengan kewirausahaan? Nah, manajemen dalam kewirausahaan ini yang pertama adalah membantu dalam perencanaan. Ini masuk dalam planning ya, perencanaan. Jadi fungsinya adalah membantu dalam perencanaan strategi kewirausahaan. Yang kedua adalah mengatur sumber daya. Mengatur sumber daya ini masuk dalam organizing, mengorganisasikan. Contoh misalkan di suatu usaha itu diorganisasikan berdasarkan tim, mulai dari tim pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan sebagainya. Kemudian
Yang ketiga adalah mengelola tim dan proses kewirausahaannya secara langsung yang masuk dalam actuating atau pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah mengendalikan dan mengevaluasi bisnis yang masuk dalam controlling atau pengawasan. Nah, apa sih fungsinya sebenarnya pengawasan? Pengawasan ini adalah untuk meminimalisir atau bahkan menghindari risiko yang ditimbulkan oleh proses kewirausahaan. Jadi inilah hubungan dari fungsi manajemen dengan kewirausahaan yang biasa juga disebut dengan manajemen dalam kewirausahaan. Selanjutnya adalah proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan diartikan sebagai langkah yang dilakukan seseorang untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Proses kewirausahaan terdiri dari beberapa di antaranya ide atau inovasi, identifikasi peluang dan analisis pasar, rencana usaha atau business plan, pengadaan sumber daya, produksi dan penjualan, pengelolaan, dan pengembangan usaha. Agar lebih memahami, di sini saya sajikan tabel tahap-tahap dari proses kewirausahaan beserta contoh implementasinya. Yang pertama, mulai dari tahap penciptaan ide atau inovasi. Di sini ada seseorang yang hobi membuat aksesoris. Dia melihat tren atau fenomena tren handmade dan ramah lingkungan. Kemudian dia menciptakan idenya untuk diimplementasikan menjadi sebuah produk aksesoris yang ramah lingkungan. Tahap kedua adalah identifikasi peluang dan analisis pasar. Di sini dia mengamati bahwa ada permintaan untuk aksesoris di media sosial dan konsumen mencari yang ramah lingkungan. Kemudian tahap ketiga, business plan, yaitu di sini menentukan target pasarnya, kalangan remaja atau dewasa maupun muda yang peduli pada lingkungan. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada harga, biaya produksi, dan platform pemasaran. Tahap keempat adalah terkait pengadaan sumber daya. Di sini dia menganalisis bahan bakunya seperti biji-bijian, bahan daur ulang, benang dan sebagainya. Kemudian alat produksi, kemudian waktu dan tenaga kerjanya, ataukah dikerjakan sendiri atau bantuan teman atau mungkin karyawan. Kemudian dari segi modalnya, besar atau kecil, dari sumber tabungan ataupun mungkin dari patungan. Yang kelima adalah peluncuran produksi dan penjualan. Di sini dia mulai membuat produk sampel, kemudian dia membuka toko online kecil-kecilan. Di sini dia mulai mempromosikan produknya lewat sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook dan platform marketplace. Ketika menerima order, dia memproduksi produknya dan mengirimkan barangnya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dan pengembangan, di mana di sini dia mulai mengatur stok, mengontrol kualitasnya, kemudian kualitas barangnya, pelayanan pelanggan, meningkatkan jumlah produk produksi, atau mungkin menambah karyawan atau menjalin kerjasama dan sebagainya. Berikut beberapa strategi kewirausahaan beserta implementasi atau contohnya. Yang pertama adalah strategi inovasi. Contohnya adalah membuat aplikasi transportasi online yang baru dan mudah digunakan. Contoh yang kita pernah sudah ada dan kita kenal, misalkan Gojek, kemudian Grab gitu ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran. Di sini contoh implementasinya adalah dia menggunakan media sosial seperti Instagram maupun TikTok untuk menjangkau konsumennya. Yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Contohnya adalah misalkan menjual kopi organik dengan kemasan yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah strategi pertumbuhan, di mana fokusnya adalah mengembangkan franchise makanan cepat saji ke berbagai kota, contoh implementasinya. Kemudian yang kelima adalah strategi aliansi atau kemitraan. Contohnya adalah kerjasama startup dengan perusahaan logistik untuk membantu pengiriman produk. Yang terakhir adalah strategi pengendalian biaya. Di sini dia menggunakan teknologi otomatisasi agar produksinya itu lebih efisien dan juga murah. Jadi dia lebih menekankan menggunakan mesin daripada tenaga manusia karena dianggap lebih murah, efisien. Seperti itu.
Selanjutnya adalah manajemen sumber daya usaha atau yang biasa dikenal dengan SDU. Nah, SDU ini sangat berperan penting dalam proses kewirausahaan. Sumber daya usaha biasa dikenal dengan 6M, itu terdiri dari man atau manusia, money atau uang, modal ya, kemudian material, bahan baku, mesin atau peralatan, metode atau prosedur kerja, dan yang terakhir adalah market atau pasarnya. Man ini adalah sumber daya manusia yang menjalankan atau mengelola usahanya, orangnya, siapa pelakunya. Kemudian ketika orang sudah terpenuhi, yang kedua adalah modalnya, modal untuk membuat suatu usaha. Yang ketiga adalah setelah uang itu adalah bahan bakunya, bahan baku yang digunakan untuk membuat produknya, baik itu barang maupun berupa jasa. Yang keempat adalah mesinnya, peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Yang kelima adalah caranya, metode, prosedur kerjanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah pasarnya, mau dijual kemana nih produk yang sudah diproduksi, masuk dalam market atau pasar, target pasar atau konsumen yang menjadi sasaran produk maupun jasa yang diproduksi oleh si wirausaha. Selanjutnya kita akan membahas terkait inovasi dan kreativitas dalam proses kewirausahaan. Seringkali orang menilai bahwa inovasi dan kreativitas itu sama, namun faktanya adalah berbeda, di mana kreativitas itu dia adalah kemampuan menghasilkan ide baru. Sedangkan inovasi itu proses mengubah ide itu menjadi produk atau jasa yang nyata. Jadi kreativitas lebih ke idenya, abstrak ya. Sedangkan inovasinya itu proses implementasi untuk mengubah ide yang sudah ada menjadi produk yang nyata. Kemudian kreativitas itu tidak selalu dapat diterapkan secara langsung. Sedangkan inovasi itu dia fokusnya adalah penerapan langsung atau implementasi. Bisa dibedakan ya antara kreativitas dengan inovasi. Nah, apa pentingnya inovasi dan kreativitas dalam kegiatan wirausaha atau berwirausaha? Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas itu membedakan diri dari pesaing. Jadi membedakan produkmu dengan produk pesaing. Dengan ide yang kreatif dan inovatif, produk atau jasa yang kamu tawarkan akan berbeda dengan pesaing lain atau yang lain. Ini menciptakan daya tarik khusus bagi konsumen. Yang kedua adalah untuk menjawab masalah pasar. Kreativitas memungkinkan seorang wirausaha itu melihat masalah dengan sudut pandang yang baru, lalu dia menciptakan solusi yang unik dan relevan untuk menciptakan suatu produk dari masalah pasar atau fenomena yang dia analisis. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai produk. Inovasi bisa menambah fitur, efisiensi atau kualitas produk sehingga produk ini bisa memiliki nilai tambah di mata masyarakat atau konsumen. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi inovasi dan kreativitas ini adalah kunci utama dalam penyesuaian diri dan fleksibilitas dari zaman ke zaman. Jadi zaman ke dulu dengan zaman yang sekarang itu pasti berbeda. Inovasinya juga harus menyesuaikan perubahan zaman tersebut. Pasar dan teknologi terus berubah. Inovasi adalah cara untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika tersebut. Nah, sebagai contoh agar kalian bisa memahami antara kreativitas dengan inovasi. Contohnya misalkan usaha minuman sehat dalam kemasan botol. Seseorang wirausaha melihat tren hidup sehat di kalangan anak muda. Ia menciptakan jus buah organik dalam botol kaca yang bisa dikembalikan. Jadi tidak buang tapi bisa dikembalikan lagi atau reusable botol.
Di sini inovasinya apa? Inovasinya adalah kemasannya itu ramah lingkungan, kemudian loyalty dari program botolnya itu sendiri. Sedangkan kreativitasnya itu adalah dari segi desain labelnya yang menarik dan personal quote di setiap botolnya itu. Nah, itu bedanya antara inovasi dengan kreativitas. Selanjutnya adalah bagaimana memasarkan produk baru, produk yang sudah kalian buat dari ide dan peluang usaha yang kalian dapatkan. Yang pertama adalah melakukan riset pasar dan analisis konsumen. Di sini tujuannya riset pasar apa ya? Tujuan riset pasar adalah untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi dari konsumen itu sendiri. Jadi untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen itu. Yang kedua adalah untuk menganalisis pesaing. Jadi untuk menganalisis pesaing itu bagaimana, itu masuk dalam riset pasar. Yang ketiga adalah untuk menentukan segmen pasar. Nah, segmen pasar ini misalkan contoh produkmu itu lebih cenderung diminati itu targetnya untuk siapa? Ataukah orang dewasa, remaja, orang tua, dan sebagainya. Jadi untuk menentukan segmen pasar dari produkmu itu tadi. Yang kedua adalah bagaimana metode risetnya. Metode riset bisa kalian gunakan dua cara. Yang pertama adalah kualitatif dengan melakukan wawancara ataupun FGD. Dan yang kedua adalah melakukan kuantitatif survei dengan menggunakan kuesioner. Yang ketiga adalah analisis konsumennya. Analisis konsumen ini bisa ditunjang dari beberapa faktor. Bisa kalian ambil dari segi demografi, psikografi, perilaku konsumen maupun lokasi. Selanjutnya adalah melakukan pemasaran baik melalui digital marketing atau pemasaran digital dan pemasaran konvensional atau tradisional. Di sini apa perbedaannya? Digital marketing itu kalian bisa mempromosikan atau menjual produk kalian menggunakan media sosial, website, atau email marketing. Kalian juga bisa menggunakan SEO atau SEM maupun jasa dari influencer atau affiliate marketing. Nah, ini kan fenomena influencer atau affiliate marketing ini sedang tren ya akhir-akhir ini. Banyak sekali brand yang memang memanfaatkan influencer seperti selebgram, artis, kemudian orang-orang yang bisa memberikan pengaruh lainnya untuk digunakan sebagai media pemasaran. Kemudian affiliate marketing juga. Affiliate marketing ini seperti menggunakan jasa bekerja sama dengan seseorang, di mana seseorang itu bisa membantu menjualkan produk kalian. Itu affiliate marketing. Biasanya di Shopee ya, sedang tren-trennya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan strategi pemasaran lampau atau pemasaran konvensional, pemasaran tradisional. Itu bisa kita gunakan strategi seperti membagikan brosur, menempelkan spanduk atau pamflet maupun mengikuti event atau pameran. Kalian juga bisa mengiklankan di TV maupun radio. Jadi meskipun marketing tradisional ini lebih awal ada, tapi di zaman sekarang, di zaman yang teknologi lagi canggih-canggihnya seperti ini, tradisional marketing masih tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, kalian bisa mengkombinasi strategi pemasaran kalian menjadi hibrid, di mana hibrid marketing ini adalah memanfaatkan digital marketing dan tradisional untuk proyek pemasaran kalian. Selanjutnya adalah bagaimana branding dan komunikasi pemasaran di usahamu. Branding ini meliputi nama usaha, logo, warna, slogan, citra merek dari usahamu, nilai merek, dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi pemasarannya. Di sini harus konsisten di semua saluran, menggunakan pesan yang relevan dan menarik. Kemudian menggunakan storytelling atau konten-konten yang menarik dan berkualitas. Selanjutnya adalah melakukan teknik negosiasi dan penjualan yang efektif. Teknik negosiasi dan penjualan efektif ini contohnya misalkan dari segi negosiasi efektif, kalian bisa mendengarkan kebutuhan dari audien atau lawan bicara. Kemudian fokus pada win-win solution. Win-win solution ini adalah seperti simbiosis mutualisme ya, di mana antara penjual dan calon pembeli itu mendapatkan keuntungan masing-masing.
Kemudian tetap fleksibel namun tetap tegas. Dan bagaimana sih penjualan yang dianggap berhasil? Jika kalian ingin penjualan kalian berhasil, kalian harus mengenali produk secara mendalam, produk kalian sendiri. Kemudian kalian harus membangun hubungan relasi atau hubungan personal. Dan gunakan teknik closing seperti urgency maupun limited offer. Nah, sebenarnya di dalam usaha itu marketing itu adalah suatu instrumen yang sangat menunjang dalam proses kewirausahaan. Marketing ini sangatlah berperan penting, oleh karena itu marketing dianggap sebagai jantung usaha baru. Riset pasar dalam marketing itu merupakan fondasi. Strategi harus sesuai dengan audien atau sesuai dengan calon pembelimu. Branding serta komunikasi itu adalah identitas produkmu, dan penjualan itu adalah eksekusi kunci, di mana penjualan adalah suatu target utama dalam proses kewirausahaan atau proses usaha. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah memahami terkait teori manajemen kewirausahaan? Kalau sudah memahami, yuk coba kerjakan tugas 1 dan tugas 2 untuk menambah wawasan kalian ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan terkait teori manajemen kewirausahaan. Pada pertemuan selanjutnya, saya masih akan tetap membahas teori manajemen kewirausahaan ini bagian kedua, di mana di sana saya akan menjelaskan lebih dalam terkait manajemen kewirausahaan. Salah satunya adalah terkait kewirausahaan digital dan bisnis-bisnis startup yang lagi tren saat-saat ini. Baik, sebelum saya yang menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Baiklah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.